saya yang masih beri kesempatan. Di situ saya mikir mungkin dengan sebab saya sakit ini dosa saya dibuka sama Allah gitu kan. Saya cuma berdoa istighfar aja. Saya kemarin sudah sempat apa yo saya tuh diambil nyawanya saat ini kan yo diambil nyawanya belum apa ya belum punya bekal yang sangat banyak gitu. Menyadari lah ya, kalau diambil sekarang melihat kuburan masuk liang kubur tuh gimana kita nggak bisa berpikir gitu ya, belum punya sangu yang banyak, belum punya bekal yang banyak. Barangnya seperti itu saya belum ya masih takut lah, masih ya Allah saya masih pengen beramal, masih pengen ibadah dan sebagainya. Bersama saya cerita sama orang tua saya ini bilang istighfar, berdoa sama Allah, istighfar terus, ya wes istighfar. Hanya dengan itu batunya ganti yang kiri. Loh, yang kemarin itu jadi kanan kiri itu ada batunya semua. Lah itu kan kalau bukan apa? Tulisan. Batu ginjal. Jadi batu ginjal di sini. Jadi kalau misal dioperasi semua kan nggak ada yang berfungsi nih dua-duanya. Otomatis kan saya udah berpikir tuh. Mati, hilang nih organ tubuh. Ya ibaratnya gitu kan. Wes akhirnya terus istighfar terus, berdoa terus sama Allah, sebisa mungkin saya baru sholat. Meskipun keadaan kita sakit. Ya paham agama lah waktu itu yang sholat. Di situ tiba-tiba kalau besok dites membaik boleh pulang. Tapi kalau memburuk harus operasi. Itu udah dengan ikhtiar, dengan doa. Ya, terus itu tensi saya sudah naik semua. Jadi keadaan saya malam itu memburuk. Sampai saya tuh nggak sadarnya itu sampai bikin status, sampai pamit sama teman-teman saya. Tolong dilanjutin perjuangan ke dangdutnya masih gini. Itu masih. Terus teman saya telepon, "Ngopo? Pamit karo konco-konco." Saya tuh nggak sadar bikin status begitu. Karena mereka teman-teman datang semua. Siang-siang itu ngasih semangat ke saya dan sebagainya. Akhirnya dokternya datang dengan hasil boleh pulang. Wah, di situ saya jadi Allah itu benar-benar kalau kita tuh yakin kalau Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu insya Allah nanti tanpa obat pun kita doakan dengan izin Allah. Yang penting tetap izin Allah. Semua kan yang memberi sakit itu Allah, jadi kita nggak boleh berharap dengan yang lain. Iya benar lah. Tentu saya sudah membuktikan kalau benar-benar sembuh sampai sekarang, alhamdulillah. Ya nggak minta kumat, yang penting masih bisa aktivitas, masih bisa istiqomah lah insya Allah ya. Mungkin ada perlu saran kesan-kesan buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang pengen belajar sholat, pengen membuat revisi diri, bagaimana insya Allah cara hidayah agar bermanfaat buat orang lain dan diri kita sendiri, terutama dalam konten ini mungkin Mas Bani Al-Ghani bisa menyampaikan sedikit trik-trik, tips-tips bagaimana kita mendapatkan hidayah. Kan tidak semua orang kita harus, aku pengen kayak Mas Ghani, aku penyakitnya dhisik, aku untuk hidayah. Enggak juga kan, teman-teman. Mungkin sebelum kita atau teman-teman yang merasakan nafas sudah ditentukan ya, naudzubillah ya, teman-teman, kita baru mau tobat itu kan sangat-sangat sungguh jauh lah, teman-teman. Kita sebelum terjadi seperti itu kita harusnya sudah kembali ke jalan yang benar. Mungkin teman-teman bisa dikasih motivasi atau kesan dan saran bagaimana kita harus pentingnya sholat, pentingnya kita zikir, pentingnya kita mengingat Allah, zikrullah. Mungkin Mas Ghani bisa sedikit, orang aku tuh dadi koyo aku mlebu penjara loro. Mungkin teman-teman bisa dikasih sedikit motivasi biar kita tuh setidaknya konten ini tuh berguna bagi orang lain dan diri kita sendiri terutama. Sebenarnya kalau untuk masalah hidayah itu sebenarnya Insya Allah itu udah mengasih hidayah kita masing-masing. Udah dikasih ya. Berbeda konsep lah konsep atau cara. Cara Allah mengasih hidayah ke seseorang itu berbeda. Tinggal kita tuh mengambil apa enggak. Kalau Allah sudah mengilhamimu untuk beristighfar, berarti di situ Insya Allah itu mengambil dosa dosamu. Masya Allah. Jadi saya merinding di sini. ngeri ya teman-teman. Jadi cuaca juga mendukung ini. Meskipun senakal-nakalnya kita kalau bisa sholat teman-teman. Ibaratnya malas dipaksa. Diterima nggak diterima yang penting. Saya dulu malas banget. Tetap sholat. Meskipun kita belum bisa tepat waktu, yang penting sholat. Nanti Insya Allah akan memberikan wayatan kalau sholat. Ya. Dulu seperti itu. Dan sekarang saya kalau dengar kata alhamdulillah sebagai caranya di mana tempatnya sebenarnya sholat dulu gitu. Dan di situ pun akan datang pertolongannya Allah tuh yang tidak terduga. Mungkin kita perjalanan apa ini terjadi sesuatu, kita sholat, kita minta tolongnya sama Allah, minta tolong sama orang lain nanti. Utamanya dulu sama Allah SWT ya. Yang penting yakinnya sama Allah, kalau Allah itu yang membantu. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman saya atau ya saya tuh nggak kontak sama teman-teman udah lama Mas sebenarnya. Saya nggak bawa semua handphone, semua harta benda komunikasi alat jadi hilang sama Allah itu saya punya handphone pecah, saya punya handphone hilang, saya punya handphone rusak. Nah berarti kan saya mikir, berarti saya harus memperbaiki dulu, baru punya handphone. Saya punya handphone baru lebaran kemarin, selama 2 tahun. Gila, 2 tahun nggak pegang handphone loh. Saya beli itu bisa, tapi kita menggerakkan buat beli itu nggak ada gitu. Sama Allah tuh nggak boleh beli mungkin ya. Ada keperluan dadak gitu ya. Di situ terus saya nggak menghubungi teman-teman saya tuh, teman-teman saya nggak tahu, taunya saya kemana, mungkin taunya saya masuk penjara lagi atau gimana gitu loh. Jadi mungkin sekarang saya punya handphone pun dengan nomor yang baru saya nggak menghubungi teman-teman saya, mungkin saya yang cuma yang dekat-dekat aja karena saya belum siap. Mungkin teman-teman takut dengan keadaan saya seperti ini, karena saya memakai baju ini bukan karena
ben didelok wong itu enggak. Enggak. Karena saya pengen dijaga sama Allah. Jadi kalau misal saya pakai baju sunnah seperti ini, ibarat saya dulu naik motor nih, pakai baju biasa, Gagah gitu ya. diblayeri wong ibaratnya. Kejar gitu ya. Mesti miso, gelut. Nah, Wah. itu kan. Tapi kalau kita pakai baju seperti ini kan Mengingatkan. dijaga. Ibarat diblayeri wong, ya astagfirullahaladzim, semoga mendapat hidayah ya Allah kan seperti itu. Masya Kita Allah. mendoakan dia gitu. Jadi kan kalau anggur lambing ini arep ngombe ya, aku tuh Mas. Nah, ibaratnya seperti itu. Dijaganya di situ. Jadi kita mikir oh adzan sholat karena kita pakai baju sunnah. Benar. Jadi kalau dulu kita ada nongkrong bisa ngerokok, gosek lah, itu kan gitu. gosek akhirnya lali. Heeh. Nah, sekarang kan wong ki mesti ndelok kok anggo klambi gini kok ora salat. Nah, Iya. kita kan yang malu. Akhirnya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lihat saya biasa aja nggak apa-apa, Mas Gembul gimana kabarnya. Nanti kita tetap sambung silaturahmi karena saya mau menghubungi mereka, saya nggak punya nomornya gitu loh. Kan semua foto, semua apa saya hapus semua di sosial media. Oh. Karena banyak foto yang mungkin kurang sopan. Oh, vulgar gitu saya ya. takutnya kan dilihat sama orang, sama anak kecil. Mungkin ada foto dengan foto vulgar juga di sosmed gitu. Kalau saya vulgar nanti jeblok. Karena saya mencatat semua ini. Jangan. Mungkin saya foto dengan salah satu artis dan lain sebagainya Oh, yang cowok. yang agak ini lah. Oh. Nah, itu kan banyak. Jadi makanya kemarin saya hapus semua bukan karena saya itu apa-apa. Heeh. Saya hapus semua biar nggak menimbulkan dosa Fitnah kepada lah, orang fitnah. lain gitu loh. Akhirnya ya wis, mungkin teman-teman yang akrab saja yang masih saya tahu Hubungi. nomornya, tahu rumahnya, saya silaturahmi, saya main dengan keadaan saya seperti ini. Mereka ya ada yang kaget, ada yang seneng, ada yang malah takut, macam-macam. Tapi ya nggak apa-apa. Berarti biar mereka semoga berubah menjadi lebih baik juga. Ada yang salah satu udah ikut ngaji, ayo alhamdulillah ikut ngaji ketemu bagus ya. teman-teman gitu. Jadi perlu digarisbawahi ya, Mas Gani tampilan seperti ini bukan dicap Nyon Sewu kayak seperti Nyon Sewu ya, kayak Taliban, kayak teroris bukan, tapi beliau insya Allah mengamalkan apa yang Rasulullah itu pernah lakukan dalam artian bajunya, tampilannya, dia berusaha adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berikanlah salat, raihlah kemenangan Mas. Insya Allah Mas Gani sudah berbuat sebaik mungkin karena pernah dengar juga ya ada kejayaan di dalam sunnah. Sunnah. Jadi kan Rasulullah dulu memakai baju sunnah, memakai jenggot, sebagainya. Kalau kita, Dan kita umatnya ya tentunya ya. kalau kita umatnya sebisa mungkin kita mendirikan sunnah yang sama dengan Rasulullah. Insya Allah, amin ya Allah. Jadi insya Allah nanti kalau kita hidup dengan sunnah itu pasti ada kejayaan yang mungkin Allah lebih kasih apa ya Dalam namanya? segala hal ya. Ya dalam segala rezeki itu kan nggak tahu dari Itu mana. harus bukan uang juga, Iya, tapi tapi kita kesehatan, tambah keluarga. saudara, tambah Hmm. jadi sehat, penyakitnya dihilangin semua gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang di luar sana masih galau atau mungkin masih Galau. aku kudu piye nek pengen dadi apik, ya wis salat Salat, sama teman-teman. Allah. Ketika kita salat misal subuh nih, subuh kita salat, habis subuh ke duhur, dosa kita kan diampuni dari subuh ke duhur itu. Masya Ya kan? Allah. Duhur salat, habis itu ke asar, dosa kita kan diampuni dari duhur ke asar. Jadi Terjaga 5 kita waktu terjaga ya. 5 waktu itu insya Allah dosa kita diampuni selama hari itu. Saya pun juga masih banyak dosa. Jadi kan Jadi manusia belajar gitu ya. ya masih belajar buat memperbaiki diri gitu. Dan saya mohon maaf kalau saya menggulung ini bukan karena saya pamer tato, tapi sumuk. Di sini memang Jadi nggak ini pas, kebanyakan di sini panas banget. Jadi mungkin buat teman-teman nggak usah malu kalau punya tato, terus punya masa lalu yang mungkin kelam ya, kelam, suka minum nggak atau hal apa-apa. yang lain jangan diharamkan Allah lah. lebih suka orang-orang yang ingin berbuat menjadi lebih baik. Soalnya istiqomah gitu ya. Istiqomah. Oke, banyak pelajaran yang kita dengar. Salah satu motivasi sahabat surga, saudara Bani Al-Ghani dengan tampilannya yang sunnah. Dan insya Allah semoga istiqomah Amin. bisa menjadikan motivasi buat teman-teman yang sekarang masih punya tato. Jangan takut untuk sholat, tetap sholat. Kalau bisa sholat nyampe seperti Mas Bani insya Allah ya dilihatkan dalam perkara hidayah dalam keadaan yang baik. Oke, kita akan kembali mengulas review berikutnya dalam Sahabat Surga dalam cerita Diary of Danar. Salam jauh.